Tahu nggak sih, manusia adalah makhluk luar angkasa yang sebenarnya loh. Kita lahir dan berasal dari luar angkasa. Nah, supaya manusia bisa menghuni bumi, persyaratannya sangat banyak plus rumit. Salah dikit aja, bisa-bisa kita nggak akan ada di sini. Tapi nyatanya, sampai detik ini kita masih ada di bumi. Agar bisa tetap bertahan hidup, kita dan makhluk luar angkasa lain yang mungkin ada di luar sana harus hidup di planet pengorbit bintang putih kekuningan, jadi bukan bintang merah maupun biru. Bintang biru sangat cepat terbakar dalam kurun waktu jutaan tahun dan para penghuninya nggak akan sempat berevolusi. Padahal proses evolusi biasanya berjalan sangat lambat hingga akhirnya para makhluk cerdas mulai bermunculan. Bintang biru juga biasanya akan membesar lalu berubah menjadi merah saat runtuh dan meledak. Akibatnya, peradaban yang ada di dekatnya nggak akan bisa berkembang. Bintang merah memang paling sering dijumpai sampai saat ini, tapi prospeknya kurang bagus bagi peradaban cerdas di sekitarnya. Bintang merah sangat dingin dan redup, sehingga posisi planet yang mampu mengembangkan kehidupan harus sangat mepet dengan sang bintang. Akibatnya, planet ini akan terpapar radiasi sinar X kuat dan mematikan. Meskipun jumlahnya paling banyak dan planet pengorbitnya juga melimpah, bintang merah digolongkan sebagai area terlarang untuk menaungi kehidupan cerdas dan beradab seperti manusia. Nah, berarti yang tersisa cuma bintang kekuningan dan jumlahnya sekitar 10% dari total bintang di alam semesta. Namun begitu, ada hal penting yang harus dipenuhi. Sebelum kita meneliti kemungkinan adanya kehidupan cerdas di sekitar bintang kekuningan, yaitu bintang tersebut harus berasal dari generasi ketiga. Bintang generasi ketiga punya zat kimia yang cukup beragam sehingga mampu mempertahankan bentuk kehidupan yang lebih maju. Setiap kali bintang meledak akan terbentuk unsur yang lebih berat dan kompleks. Ledakan ini kemudian melepaskan semua unsur hingga akhirnya bergerak ke nebula. Gravitasi di dalam nebula perlahan ngebentuk generasi berikutnya dan proses ini terjadi berulang kali. Tulang dan gigi kita perlu kalsium agar tetap terjaga. Otak kita memerlukan zinc untuk menghasilkan sinyal elektrokimia agar kita bisa bergerak, ngerasain sensasi, dan berpikir. Darah kita juga memerlukan zat besi, makanya tubuh kita perlu terbentuk di sekitar bintang kuning generasi ketiga. Hebatnya lagi, bumi kita punya berbagai unsur di alam semesta dan totalnya ada 94 unsur yang terbentuk secara alami, mulai dari hidrogen sampai plutonium. Mungkin karena itulah kita hidup di bumi. Selain itu, matahari kita berupa katai kuning generasi ketiga. Loh, memangnya kenapa kuning? Bintang kuning bisa sangat stabil saat terbakar oleh fusi nuklir. Intensitas cahayanya juga nggak berubah secara drastis selama miliaran tahun. Kalau intensitasnya sampai berubah 6% aja, suhu bumi akan acak-acakan sehingga nggak akan bisa lagi menopang kehidupan yang maju. Nah, untungnya bumi kita berada di zona Laikuni di sekitar matahari. Di zona ini, air dalam wujud cair bisa tetap ada, tapi kita masih perlu syarat lain agar kehidupan cerdas di luar angkasa bisa terbentuk, yaitu planetnya sendiri. Studi terbaru dengan teleskop Kepler mengungkapkan 1/4 bintang katai kuning diperkirakan memiliki planet mirip bumi di zona Laikuninya. Angka ini memang masih jadi perdebatan dan mungkin kisarannya berada di angka 1 dari 33 bintang katai kuning. Tapi tetap aja kan, jumlah planet pengorbit bintang kuning di zona Laikuni terbilang banyak. Nah, kita perlu mikirin faktor penting kedua tadi, yaitu planetnya sendiri. Planet yang bisa ngebentuk peradaban cerdas pasti punya banyak ciri khas yang nggak mungkin diperoleh satu persatu, apalagi dalam kombinasi. Yang terpenting, planet tersebut harus punya sistem perlindungan dari bintang yang diorbit. Karena cahaya bintang dihasilkan dari fusi nuklir di bagian inti, gas di sekitar korona matahari tertiup keluar angkasa dalam bentuk angin surya. Satelit Amerika Serikat secara berkala mengamati kekuatan angin surya yang sebagian besarnya berupa inti hidrogen terionisasi, kemudian dialiri listrik bersama dengan sedikit inti atom dari berbagai unsur lain di matahari. Bumi kita nggak secara langsung dilindungi oleh atmosfer, tapi magnetosfer telah menghentikan atau membelokkan angin surya berbahaya. Aurora akan terbentuk saat angin surya tertarik ke kutub magnet bumi, lalu menerangi udara di atmosfer atas seperti lampu neon.
Tanpa magnetosfer di sekelilingnya, semua planet akan terpanggang oleh hujan inti hidrogen terionisasi dari sang bintang meski berada di zona Laikuni. Planet yang bisa menopang kehidupan harus punya magnetosfer yang cukup kuat agar bisa membelokkan angin surya. Dan nggak semua planet di tata surya kita punya pelindung ini. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memang punya magnetosfer, tapi di dalamnya nggak ada bentuk kehidupan. Di antara planet berbatu, cuma Bumi dan Merkurius yang punya magnetosfer. Di Merkurius pun kandungannya terlalu lemah sehingga nggak mampu menghentikan angin surya. Apalagi lokasinya sangat mepet dengan matahari. Perisai lain yang mampu melindungi bumi dari matahari adalah atmosfer. Ketebalannya sekitar 483 km dan sebagian besarnya cuma terkonsentrasi sejauh 16 km dari permukaan bumi. Atmosfer mampu melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi ultraviolet matahari dan sinar X. Gas ozon atau 3 atom oksigen yang terikat menjadi molekul gas raksasa di atmosfer atas menghalangi sebagian besar radiasi ultraviolet sebelum mencapai tanah. Planet Mars yang atmosfernya 1000 kali lebih tipis dari bumi nggak memiliki ozon, emisi ultravioletnya juga telah meradiasi seluruh permukaan planet. Padahal sebuah planet harus bisa menghentikan radiasi ultraviolet dari bintangnya, sehingga komposisi atmosfernya sangat menentukan terbentuknya kehidupan yang cerdas. Mungkin sudah ada pelindungnya, tapi terdiri dari campuran zat langka dan membahayakan. Sebagian permukaan planet harus padat supaya bisa dipijaki dan dilalui. Planet ini juga harus punya kerak. Peradaban di bawah air atau di atmosfer planet lain cuma ada di dalam fiksi. Di dalam kerak ini juga harus ada lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan lempeng tektonik akan menghasilkan subduksi kerak. Nah, subduksi ini terjadi saat lempeng tektonik menunjam atau menggeser lempeng lain, kemudian membawa materi baru ke permukaan planet. Perubahan bahan kimianya bisa mencegah terjadinya keseimbangan sifat kimia karena nggak ada satupun yang bersifat reaktif. Gempa dan gunung berapi juga berkontribusi pada proses perubahan geokimia. Iya, kedua bencana ini juga punya kelebihan. Subduksi lempeng tektonik juga penting bagi kehidupan planet. Di Mars nggak ada aktivitas tektonik. Begitupun dengan Venus dan Merkurius. Padahal di Merkurius ada lempeng tektonik besar, tapi nggak ada aktivitas tektonik selain penyusutan kecil. Di kedua planet ini nggak ada kehidupan, terutama karena di situ nggak ada reaktivitas geokimia oleh subduksi tektonik. Lalu ada juga bulan sebagai satelit alami kita. Rasanya kok agak berlebihan ya kalau kita menganggap kehidupan di bumi tetap ada berkat bulan semata. Meski begitu kontribusinya memang sangat penting. Gravitasi bulan saat bergerak bersama bumi di luar angkasa nggak cuma mempengaruhi pasang surut air laut, tapi juga membantu rotasi bumi untuk menggerakkan magma di bawah sana. Gerakan magma di perut bumi mempengaruhi pembentukan magnetosfer karena banyak mengandung logam. Jadi bulan selalu mengamankan kita di luar angkasa dengan membantu bumi menjadi geodynamo lalu menghasilkan magnetisme. Bulan merupakan satelit terbesar di tata surya kita kalau dibandingkan dengan planet primer yang dikelilinginya. Banyak orang menganggap sistem bumi dan bulan sebagai planet ganda, tapi bukan itu fokus kita saat ini. Bulan juga menstabilkan bumi kita agar kehidupan di dalamnya tetap aman. Karena posisinya terkunci secara gravitasi dengan bumi, bulan berfungsi sebagai tiang penyeimbang bagi para peniti tali. Makanya bumi nggak terlalu banyak goyang dibandingkan dengan planet lain. Nah, goyangan ini dinamakan dengan librasi. Kalau bumi bergoyang seperti Mars atau Saturnus, kondisi cuaca akan sangat kacau balau dan kita nggak akan bisa bercocok tanam. Kondisi astronomi langka plus unik ini saling bersinergi agar bumi bisa ditinggali manusia. Kriteria selain faktor astronomi seperti faktor evolusi, biologis, dan kimiawi juga diperlukan agar kehidupan di bumi bisa terbentuk. Kemungkinannya bisa berlipat ganda, tapi yang jelas kita sangat beruntung telah mendiami bumi. Malah bisa dibilang kita ini telah diberi anugerah yang sangat berharga. Dengan memperhitungkan semua kemungkinan yang ada, sepertinya kok nggak ada ya tempat lain di alam semesta ini yang sebagus bumi.